Seluruh kawasan Jabodetabek hari ini tergenang banjir. Prediksi dari Lapan dan BMKG bahwa hujan deras akan turun pada tanggal 19 dan tanggal 20 besok. Artinya Jumat malam ini kemungkinan besar hujan akan turun lebih deras lagi. Apakah demikian? Saya akan berbincang dengan Dr. Erma Yulihastin, peneliti Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lapan. Dr. Erma, selamat malam. Selamat malam. Ya. Apakah hujan yang turun tadi malam itu belum sederas yang akan turun nanti malam? Ya, baik. Sebelumnya kami perlu memberikan informasi bahwa yang kami sampaikan dari PSTA Lapan ini dalam rangka untuk mendukung informasi yang telah diberikan oleh BMKG, karena Lapan adalah lembaga riset. Jadi kami lebih berbasis kepada model prediksi yang kami kembangkan sendiri di Lapan. Dan model prediksi dari kami menunjukkan bahwa konsentrasi hujan akan kembali meningkat pada tengah malam dan kembali lagi hujan dini hari berpotensi untuk terjadi lagi sebagaimana tanggal 19, yaitu tadi pagi dini hari, itu akan berpotensi untuk terulang lagi besok. Hanya saja ada perbedaan dalam hal durasi, yaitu durasinya tidak selama yang pagi hari atau dini hari tadi, dan dalam hal konsentrasi hujan, lokasinya tidak akan memanjang ke seluruh pesisir hingga sampai Cirebon, tapi hanya terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek. Masalahnya adalah Jabodetabek ini ya sekitar jam 12 malam sampai jam 4 atau jam 5 itu masih ada di atas Jakarta. Hujan lebatnya, dan setelah itu mengalami pergeseran, jadi hujan lebatnya berada di kawasan yang lebih timur, yaitu di kawasan Bekasi dan sekitarnya, dan itu terjadi sampai dari pukul 6 sampai pukul 9, konsentrasi hujan yang maksimumnya akan berada di kawasan di atas Bekasi. Nah, ini memerlukan satu perhatian khusus saya kira, karena ya kondisi sekarang saja sudah demikian lumayan luas begitu ya hujannya di kawasan Bekasi begitu. Oke, kalau kita bicara tentang intensitas curah hujan dari segi berapa milimeter selama 24 jam yang sudah turun hari ini dan yang akan turun nanti malam itu seperti apa perbandingannya? Perbandingannya sebenarnya ada pengurangan ya, pengurangan dari sisi intensitas karena durasi hujan lebatnya kan akan berkurang. Jadi kalau kemarin itu 7 jam sekitar itu, kalau hari ini mungkin sekitar 4-5 jam. Tapi dengan kondisi bahwa banjir sudah merebak dan terjadi di mana-mana, penambahan kondisi ekstrim yang sifatnya hujan dini hari dan lebat itu gitu ya, itu merupakan satu penyebab yang bisa membuat banjir itu semakin parah. Jadi harus diwaspadai mulai dari malam ini sampai besok pagi hari itu. Oke, banjir terbesar yang kita rasakan sebelum ini ada pada awal tahun baru 2020. Betul. Waktu itu curah hujannya 377 mm dalam 24 jam. Kalau yang turun hari ini dan besok kira-kira berapa jumlahnya? Estimasi karena kami yang kami kembangkan itu adalah model. Dari model ini sifat yang paling menonjol adalah underestimate. Underestimate itu artinya diprediksi kurang dari kejadian yang akan terjadi begitu ya, yang sebenarnya, yang real begitu. Sehingga kalau dari prediksi andai kata itu intensitas hujan atau durasi terjadi dalam durasi sekitar 4-5 jam gitu ya, hujan lebatnya, maka bisa dikatakan tinggal dikalikan saja, karena yang dimaksud lebat di sini adalah lebih dari 10 mm per jam. Jadi 10 dikalikan 50, kemudian ya 50. Okay. Itu yang terendah. Itu threshold maksudnya yang bisa diprediksi model. Tapi bisa jadi melebihi itu begitu ya. Ada potensi untuk melebihi itu begitu. Kalau yang kemarin kan 7 jam begitu. Jadi sekitar lebih tinggi dari 2/3-nya lah gitu ya. Yang sekarang itu akan dari kemarin itu perbandingannya seperti itu. Bagaimana warga harus bersikap? Dr. Emma, bagaimana warga harus bersikap melihat prediksi yang dikeluarkan oleh Lapan dan BMKG ini? Ya, saya kira ini adalah bentuk
yang kami sampaikan adalah bentuk dari awareness agar masyarakat punya satu kepedulian yang tinggi dalam merespon begitu ya informasi peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG selama ini begitu. Dan juga dari BPBD atau dari pemerintah daerah juga sudah berupaya secara kebijakan untuk melakukan misalnya ya evakuasi buat yang bisa dievakuasi dan sebagainya begitu ya, mengenai hal-hal yang sifatnya mitigasi terhadap kondisi banjir ini. Namun kita melihat bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mau tetap bertahan dan sebagainya. Sementara potensi untuk semakin memburuk itu ada. Karena hujan ini masih persisten seperti ini. Artinya ada konsistensi setiap dini hari terjadi hujan lebat. Dan ini diprediksi akan masih terjadi bahkan tanggal 21 juga masih ada begitu. Sebab fenomena penyebabnya masih ada. Fenomena penyebabnya kan dari sense itu ya. Itu masih aktif begitu. Dr. Emma tahan dulu, kita akan dengarkan bagaimana sikap warga yang sekarang sudah tergenang banjir. Apakah mereka aware dengan prediksi ini? Sudah ada rekan kami Yosefin Damaris yang saat ini berada di lokasi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Yosefin, selamat malam. Bagaimana kondisi banjir di sana malam hari ini? Ya, selamat malam Latif. Sampai dengan saat ini sebenarnya masih ada 3 RW di Jalan Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu yang terdampak banjir, RW 7, RW 4 dan juga RW 5. RW 7 ini sudah surut, hanya menyisakan genangan, namun yang terparah adalah RW 4 dan juga RW 5. Tadi kami sempat melihat langsung ke sana pada sore hari ketika kami sampai, ketinggian air di sana sekitar 1,2 meter ataupun seukuran sepinggang orang dewasa, tapi sekitar 30 menit yang lalu kami kembali meninjau ke sana, sudah naik sekitar 1,75 hingga 2 meter ataupun melebihi ketinggian ataupun kepala dari orang dewasa. Itu lokasi yang di sana karena memang bersinggungan langsung dengan Sungai Ciliwung. Sebenarnya kalau banjir ini sendiri, tadi kalau menurut penuturan warga, Latif, sudah mulai menggenangi pemukiman ini sejak kemarin malam, namun pada malam hari sempat surut, pagi ini kembali naik dan tadi yang seperti saya sampaikan, yang tertinggi sudah mencapai 2 meter. Latif. Apakah warga tahu bahwa ada prediksi malam ini hujan masih akan turun dengan intensitas yang sangat tinggi? BPBD DKI Jakarta melakukan sosialisasi lewat media sosialnya, bahkan dari lurah setempat dan juga Babinsa beberapa kali meninjau langsung perkembangan ketinggian air di Jalan Kebonpala di Kelurahan Kampung Melayu ini. Setidaknya ada 3 titik yang dipantau, yang diamati, yakni di Bendung Katulampa, kemudian juga pos pantau Depok dan juga pintu air Manggarai. 3 titik ini, Latif, yang dipantau terus begitu ketinggiannya karena akan berdampak langsung dengan pemukiman warga di Kebonpala ini. Sehingga informasi sudah diberikan dan dari pantauan kami memang kalau tadi memang warga masih belum mengungsi karena mereka mengaku kalau mengungsi ketika statusnya sudah siaga 1, tapi karena tadi masih siaga 3 ataupun waspada, jadi masih banyak warga yang memilih untuk bertahan di rumah mereka karena banyak juga yang rumahnya lantai 2 sehingga mereka hanya mengevakuasi diri dan juga barang-barang mereka ke lantai 2 rumah mereka. Walaupun sebenarnya dari kemarin juga sudah ada warga yang mulai mengungsi di rumah saudara ataupun kerabat mereka. Karena tadi sudah sampai 2 meter ketinggiannya, Latif, sehingga tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat langsung bahwa warga sudah mulai bergeser mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan oleh lurah setempat. Posisinya ada di SDN Kampung Melayu 0102, meskipun kalau kami lihat jumlahnya belum banyak, diprioritaskan hanya untuk ibu yang memiliki balita dan juga orang tua tadi membawa barang mereka. Barangnya pun tidak banyak, hanya pakaian dan juga alas tidur karena berencana untuk bermalam nanti. Dan juga kalau Latif lihat begitu di sisi kanan di sisi kiri jalan di sini sudah dipenuhi oleh motor milik warga. Latif. Oke, Yosefin Damaris melaporkan langsung dari lokasi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Saya kembali ke Dr. Emma. Dr. Emma, kalau kita dengar tadi laporan reporter kami di sana, warga memang merasa sudah sangat terbiasa sehingga tidak perlu mengungsi. Padahal udah sosialisasi dari BPBD. Apakah fenomena alam lain selain curah hujan tinggi bisa terjadi lebih buruk nanti malam? Ya, saya
kira ya yang harus diwaspadai adalah tentu saja kiriman dari Bogor atau dari selatan. Saya tidak tahu bagaimana ya kondisi Katulampa dan sebagainya. Jadi sebenarnya penyebab yang berkaitan dengan fenomena aktivitas CHANS ini yang berasal dari Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan itu masih aktif sampai detik ini atau sampai hari ini, dan diprediksi masih akan terjadi sampai tanggal 21 walaupun memang ada pengurangan intensitas atau dari sisi kekuatannya. Masalahnya adalah ya kompleksitas dari Jakarta tidak hanya mendapatkan suplai dari utara tapi juga dari selatan, sehingga dua hal ini saya kira masih tetap akan punya potensi untuk meningkatkan curah hujan dan menambah tingkat parah atau meluasnya dari banjir yang sekarang ini sudah menggenang di mana-mana. Jadi saya pribadi memberikan concern dan rekomendasi kepada masyarakat untuk aware terhadap hal ini. Jadi meskipun mereka sudah biasa dengan tempat tinggalnya sekarang yang sudah banjir, tetapi tetap harus memperhatikan warning karena sewaktu-waktu siaga 1 itu bisa bertambah lebih buruk lagi gitu ya, dan peningkatan status siaga itu juga harus diperhatikan. Jadi informasi yang dikeluarkan oleh BPBD berkaitan dengan status juga otomatis dari BMKG sebagai lembaga operasional resmi harus dipahami oleh masyarakat, dan mereka harus punya juga gitu ya sense untuk melakukan tindakan-tindakan bukan preventif, artinya mereka harus melindungi keluarga masing-masing bagaimana agar kondisi yang makin potensial buruk gitu ya, kemungkinan terburuk bisa terjadi itu bisa tanggulangi begitu. Jadi artinya ada potensi-potensi yang semakin memburuk dan mereka harus punya batasan. Oh, kalau sudah seperti ini kayaknya saya sudah harus leave begitu ya, harus keluar, harus evakuasi dan sebagainya gitu, meninggalkan tempat begitu. Kalau kita lihat tingginya curah hujan ini di mana atau kawasan-kawasan macam apa saja yang perlu mewaspadai turun hujan nanti malam? Ya, secara detail BMKG yang mengeluarkan hal itu ya. Jadi itu harus informasi dari BMKG itu harus selalu diupdate dan harus terintegrasi dengan informasi dari BPBD secara detail gitu. Tapi secara logika kita bisa mengetahui bahwa seluruh kawasan yang dilalui oleh bantaran sungai gitu ya, di pinggir sungai itu tentu saja merupakan satu prioritas yang tertinggi untuk melakukan upaya ya bagi mereka sendiri untuk waspada terhadap hal ini. Jadi ada kemungkinan tiba-tiba langsung air datang begitu kan jam 12 malam atau subuh seperti itu. Jadi yang banyak saya lihat di berita kan kondisinya seperti itu. Jam 5 pagi tiba-tiba ada kiriman air masuk ke rumah setinggi lutut, tinggi dada begitu. Nah, hal-hal seperti ini harus mulai meningkatkan awareness tadi gitu ya. Masyarakat tuh sudah harus mulai peduli dan punya batasan. Maksud saya adalah mereka terbiasa dengan kondisi seperti itu, tempat tinggal seperti itu, tapi warning tadi itu harusnya memberikan satu batasan. Oh, kalau sudah tahap begini saya sudah nggak bisa lagi gitu ya. Misalnya kalau udah siaga 1 berturut-turut beberapa hari, nah saya harus keluar dari sini, saya nggak bisa bertahan gitu. Jadi karena ya yang kita khawatirkan kan bandang itu ya, jadi fast flood gitu, banjir yang terjadi secara cepat dengan arus. Baik, Dr. Erma Yuli Hastin dari Lapan, mudah-mudahan perbincangan kita ini meningkatkan awareness daripada warga, terutama mereka yang menjadi korban banjir. Selamat malam.